Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Bersyukur kita dapat bertemu pada pagi hari ini dalam Teduh Pagi GKI Gayung Sari, meskipun masih secara daring. Semoga kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan penuh sukacita. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan akan firman Tuhan, mari kita mohon pimpinan Tuhan untuk kita boleh mengerti akan firman-Nya. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, pada pagi hari ini kembali kami datang di hadapan-Mu. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk segala berkat kasih Tuhan atas hidup kami. Saat ini kami mau belajar tentang firman-Mu. Berbicaralah ya Bapa pada setiap kami, baik kami yang menyampaikan maupun kami yang mendengar akan firman-Mu. Layakkanlah hamba-Mu untuk menyampaikan akan sabda-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah memohon dan berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, renungan pada Teduh Pagi hari ini bertema berakar seperti pohon korma, bertumbuh seperti pohon aras. Di mana bacaan diambil dari Mazmur 92 ayat 13 sampai 15. Saya akan membacakan Mazmur 92 ayat 13 sampai 15. Begini bunyinya. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar, mengerti, dan melakukan di dalam kehidupan kita. Jemaat yang terkasih, pada pagi hari ini saya membawa ini. Nah, ini buah korma ya. Buah korma yang manis rasanya dan nutrisinya juga banyak ya. Dan buah korma ini sering kita jumpai di bulan Lebaran. Tetapi bagaimana proses tumbuhnya buah korma? Menurut info, kualitas yang paling baik buah korma itu yang tumbuh di daerah Timur Tengah, di mana pohon korma ini biasanya hidup di padang pasir. Sering kita jumpai di daerah Timur Tengah dengan kondisi tanah yang kering, gersang, tandus, dan sering juga dihantam badai gurun yang dahsyat.
hanya pohon korma yang bisa bertahan hidup. Sehingga tidak berlebihan kalau pohon korma dianggap sebagai pohon yang tahan banting. Kekuatan pohon korma ada pada akar-akarnya. Jadi petani di Timur Tengah menanam biji korma ke dalam lubang pasir lalu ditutup dengan batu. Kenapa kok ditutup dengan batu ya? Ternyata batu tersebut memaksa pohon korma ini berjuang untuk bertumbuh. Kalau bertumbuh ke atas kan kena batu, jadi dia berjuang ke bawah, bertumbuh ke bawah, mengakar dengan kuat. Sehingga membuat pertumbuhan akar ke dalam tanah itu menjadi maksimal. Dia mencari sumber air sehingga dia terus bertumbuh, dan pada saatnya dia bertumbuh ke atas dan menjebol batu-batu itu. Setelah akar-akarnya kuat, dia menggulingkan batu yang menekan di atasnya. Dalam kehidupan kita, Allah sering mengizinkan tekanan hidup selalu datang. Bukan untuk membuat iman kita semakin lemah dan hancur, tetapi sebaliknya, Allah mengizinkan tekanan hidup itu membuat kita berakar semakin kuat di dalam firman-Nya. Tak sekedar bertahan, bahkan ada waktunya benih yang sudah berakar kuat itu akan menjebol batu-batu masalah yang selama ini menekan kita. Itu tentang pohon korma yang berakar kuat. Seperti iman kita harus berakar kuat. Bagaimana dengan pohon aras yang digambarkan, yang disebutkan dalam Mazmur 92 tadi? Kalau kita melihat bendera Libanon, maka kita akan melihat ada gambar pohon aras dalam bendera Libanon tersebut. Ya, pohon aras banyak kita jumpai di Libanon. Tinggi pohon aras bisa mencapai 24 meter dengan dahan-dahan yang panjang menjulur ke samping, dan satu dahan pohon aras panjangnya bisa 33,8 meter jika diukur dari ujung ke ujung. Lingkar batang pohon ini sekitar 9 sampai 12 meter. Wow, kita bayangkan pohon ini besar dan kokoh. Ya. Pohon aras ini bisa tumbuh dan bertahan ratusan tahun lamanya. Melihat pohon aras yang begitu hebat, tidak heran pohon ini sering dicatat dalam Alkitab. Bahkan dalam Yehezkiel 31 ayat 3 dikatakan, "Lihat, aku menyamakan engkau dengan pohon aras di Libanon, penuh dengan cabang yang elok dan daun yang rumpun sekali. Tumbuhnya sangat tinggi, puncaknya sampai ke langit." Dikatakan cabangnya yang elok, daunnya yang rumpun. Di mana pohon aras ini juga anti rayap dan serangga, karena kayunya itu terasa pahit. Karena kokoh dan kuat, anti rayap, maka pohon aras ini juga dipakai di dalam pembangunan istana Raja Daud dan bait suci di Yerusalem. Juga dipakai untuk membuat patung dan juga kapal. Sebagaimana pohon aras yang kokoh dan bertahan lama, biarlah iman kita juga kokoh dan bertahan sampai kedatangan Tuhan. Jadi orang benar itu akan tumbuh kuat seperti pohon aras dan akan berakar kuat seperti pohon korma. Dari atas dan dari bawah sama kuatnya. Maka apapun yang boleh terjadi di dalam kehidupan kita, pergumulan atau masalah apapun, kita tetap kuat menghadapinya, bahkan mengatasinya. Sebab kita telah bertumbuh dan berakar kuat di
dalam Tuhan. Seperti firman Tuhan yang dikatakan di dalam Kolose 2 ayat 7 yang mengatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari senantiasa memberikan kekuatan bagi kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Pada bintang kata karyanya, lewat angin agung sabdanya, darat laut bawa kuasanya, apa maknanya? Aku merayakan Natalnya yang tercantum di sejarahnya. Dia membebaskan umatnya, apa maknanya? Saat ku bertemu Dia, ku rasakan agung rahmat-Nya. Ku sadari Dia Tuhan yang mempedulikanku, yang tak menjauhkan diri. Kini Dia pun bersamaku dan menjaga tiap langkahku. Dia kawan karib bagiku, Dia segalanya. Pada bintang nyata karyanya, lewat angin agung sabdanya, darat laut di bawah kuasanya, apa maknanya? Aku merayakan Natalnya yang tercantum di sejarahnya. Ia membebaskan umatnya, apa maknanya? Saat aku bertemu Dia, ku rasakan agung rahmat-Nya. Ku sadari Dia Tuhan yang mempedulikanku, yang tak menjauhkan diri. Kini Dia pun bersamaku dan menjaga tiap langkahku. Dia kawan karib bagiku, Dia segalanya. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bersama-sama masuk di dalam doa syafaat. Kita akan mendoakan beberapa pokok doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh belajar firman-Mu dari Mazmur 92, bagaimana iman kami harus berakar kuat dan kokoh di dalam Engkau, sehingga di dalam menghadapi pergumulan hidup, segala masalah, kami tidak mudah putus asa, kami tidak mudah untuk patah harapan. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa menolong dan menopang kami. Pimpin kami Tuhan terus, supaya kami melekat terus kepadamu Tuhan, belajar terus akan firman. Terima kasih Bapa. Kami saat ini juga berdoa untuk jemaat yang lanjut usia. Kiranya Tuhan yang menyertai Bapak, Ibu, dan Saudara yang lanjut usia ini ya Tuhan, di dalam kehidupan mereka, supaya mereka terus
berpengharapan hanya di dalam Tuhan. Tetap semangat, tetap bersyukur dan bersukacita, karena Tuhan senantiasa menopang kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk Pak Boy, untuk Pendeta Andreas Catur sebagai pendeta konsulen. Kami berdoa untuk para penatua, untuk komisi-komisi, untuk para aktivis, untuk jemaat dan simpatisan di dalam pelayanan di GKI Gayung Sari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati sehingga boleh saling menopang, saling mendukung di dalam kasih-Mu Tuhan untuk menunaikan tugas pelayanan Tuhan, sehingga boleh menjadi berkat dan mendatangkan sukacita di dalam segala pelayanan. Kami juga berdoa untuk seluruh program kegiatan dan ibadah tahun 2021 ini di GKI Gayung Sari yang masih dilakukan secara online ataupun mulai mencoba onsite ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga menyertai sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Terutama kami semua boleh mengalami perjumpaan secara pribadi masing-masing meskipun di rumah Tuhan. Karena kami tahu bahwa Engkau hadir pada saat apapun dan dimanapun. Biarlah kami terus bertumbuh iman kami di dalam Engkau. Berkati segala peralatan yang dipakai sehingga semuanya boleh berjalan dengan lancar. Kami saat ini juga berdoa untuk daerah dan korban yang terkena dampak bencana alam di berbagai daerah di Indonesia. Kiranya Tuhan yang menyertai korban bencana alam ini sehingga mereka tetap berpengharapan hanya di dalam Engkau. Sehingga bantuan-bantuan yang diberikan boleh betul-betul sampai kepada mereka ya Tuhan dan tersalurkan dengan baik. Kami juga berdoa untuk pemerintah di dalam menangani pandemi virus corona ini Tuhan. Kiranya Engkau yang memberikan hikmat sehingga pemerintah dapat menjalankan segala programnya dengan baik dan kondisi boleh semakin membaik ya Tuhan. Dan kami sebagai masyarakat juga mendukung akan program kerja pemerintah ini ya Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk masyarakat di sekitar gereja di kota Surabaya. Kami berdoa untuk bangsa dan negara. Tuhan berkati supaya semuanya boleh di dalam keadaan damai, aman dan sejahtera di dalam perlindungan Tuhan. Kami saat ini juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, yang mungkin masih dalam masa pemulihan, yang lanjut usia. Tuhan, kiranya Engkau menyertai. Kami berdoa untuk Ibu Yeni Wibowo, untuk Ibu Pariah Sutiwo. Kami berdoa untuk Bapak Irwan Wijaya, untuk Ibu Lumintarti, untuk Saudara Andri, untuk Ibu Nani S. Johansen. Kami berdoa untuk Ibu Susana Indrawati. Kami berdoa untuk Ibu Liliana Santoso, Ibu Pendeta Emeritus Sinseriono, Ibu Pendeta Emeritus Deborah Sri Lestari. Kami berdoa untuk Saudara Jimmy, Bapak Domingus Rohi, Bapak Ibu Endi Debarim, Ibu Liranti Pontoh, Ibu Yusi Umiati, Ibu Senah, Bapak Darwinto, Bapak Ibu Wakimin, serta kami berdoa untuk Bapak Ibu Saudara yang mungkin masih belum disebutkan namanya, tetapi mereka dalam keadaan sakit. Tuhan, kiranya Engkau yang menyertai satu persatu di dalam setiap proses pengobatan, yang Engkau yang menolong ya Tuhan, sehingga mereka boleh dipulihkan karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk segala berkat dan kasih. Kami mau menyerahkan kehidupan kami hanya di dalam pemeliharaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Ampuni segala dosa dan salah kami Tuhan. Karena di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.